Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Fadl bin Muqatil qal haddatsana Yazid bin Abi Hakim anil Hakam qal sami'tu Ikrimah yaqul la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman Ibnu Abbas aw banu ammi fa bainal jariyatu ta'malu baina aydihim il qala ahaduhum laha ya zaniyah faqala mah illam tahuddaka fid dunya tahudduka fil akhirah. Qal afara'aita in kana kadzak? Qal innallaha la yuhibbul fahishal mutafahhish. Ibnu Abbas alladzi qal innallaha la yuhibbul fahishal mutafahhish. Telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Muqatil, ia berkata telah menceritakan pada kami Yazid bin Abi Hakim dari Al-Hakam, ia berkata aku mendengar Ikrimah berkata, aku tidak tahu siapa di antara kedua orang ini yang membuatkan makanan untuk temannya, apakah Ibnu Abbas atau sepupunya. Tatkala seorang budak wanita bekerja di hadapan mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata kepada budak perempuan tersebut, ya zaniyah, wahai pezina. Maka Ibnu Abbas pun berkata, hus, diam. Kalau ia tidak membalasmu, menghukummu di dunia, maka dia akan menghukummu di akhirat. Lalu orang tadi pun berkata, bagaimana pendapatmu kalau ternyata dia memang demikian? Kalau memang dia benar-benar seorang pezina. Maka Ibnu Abbas pun berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan berusaha untuk berkata keji. Ibnu Abbas lah yang berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan keji dan orang yang berusaha untuk berbuat keji atau berkata keji. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah, hadisnya dari Ikrimah. Di sini Ikrimah seorang ulama tabi'in berkata, saya tidak tahu siapa di antara kedua orang ini yang membuatkan makanan untuk temannya. Jadi ada orang menjamu temannya makanan, cuman Ibnu Abbas tidak tahu, Ikrimah tidak tahu yang mau membuat makanan ini apakah Ibnu Abbas atau sepupunya. Jadi ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat, nah ketika itu ada budak wanita milik mereka, keluarga Ibnu Abbas atau kerabat Ibnu Abbas sedang bekerja di hadapan mereka. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata kepada si budak ini, ya zaniyah, wahai pezina, atau bisa dikatakan wahai pelacur, bahasa seperti itu. Maka Ibnu Abbas yang mendengar ucapan tersebut langsung berkata, mah artinya kalimat hardikan yang menyuruh kita untuk diam. Kalau bahasa Indonesia apa? Hus, gitu ya, diam. Kalau dia tidak menghukummu di dunia, maka dia akan menghukummu di akhirat. Artinya ketika seorang berkata kepada budak perempuan, bukan wanita merdeka nih, budak perempuan berkata, wahai pezina, maka konsekuensinya apa? Kalau ternyata budak wanita tersebut bukan seorang pezina, wanita terhormat, maka dia akan dapat hukuman di dunia. Si orang yang ucapan wahai pezina bisa dapat hukuman di dunia. Kalau ternyata di hukuman di dunia tidak dapat, berarti akan dapat hukuman di akhirat. Jadi kalau si budak perempuan ini tidak memberikan hukuman kepada orang tadi di dunia, maka dia akan memberikan hukuman kepada orang tadi, membalasnya nanti di akhirat. Lalu orang yang berkata tadi kembali lagi bertanya kepada Ibnu Abbas. Bukan kembali bertanya, dia bertanya karena dia merasa dirinya benar.
Dia berkata, bagaimana kalau yang diucapkan tadi ternyata benar? Ternyata budak perempuan tadi adalah pezina, bukan wanita terhormat, bukan wanita yang menjaga diri. Memang dia suka zina, wanita nakal. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan keji, perkataan keji, dan orang yang berusaha mengucapkan perkataan keji. Allah tidak suka perbuatan keji, orang yang berbuat keji, dan orang yang berusaha melakukan perbuatan keji. Fahish artinya perbuatan keji. Kita sudah bahas artinya perbuatan yang sangat buruk. Orang yang berbuat keji artinya orang yang berbuat suatu keburukan yang parah. Sedangkan al-mutafahish artinya orang yang berusaha untuk berbuat keji. Artinya gini, kalau orang pertama memang kebiasaan dia suka berbuat keji, kata-katanya buruk, ya, kata-katanya sangat tidak pantas. Sedangkan orang kedua dia sebenarnya orangnya biasa-biasa saja, tapi dia memaksa dirinya untuk mengucapkan perkataan keji. Nah, kedua-duanya tidak dicintai oleh Allah. Baik orang yang asalnya suka bicara keji, berkata buruk, sama orang yang memaksakan diri untuk berkata buruk. Kedua-duanya tidak dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai oleh Allah artinya dimurkai oleh Allah, ya. Lalu di sini ada keterangan di akhir hadis, perawi hadis ingin menguatkan bahwa yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan berusaha berbuat keji, yang mengatakannya adalah Ibnu Abbas. Kenapa perlu disebutkan ini? Untuk menghilangkan keraguan, supaya tidak bingung siapa yang mengucapkan tadi. Maka diulangi lagi bahwasanya Ibnu Abbas lah yang mengatakan demikian. Allah tidak menyukai orang yang keji dan berusaha berbuat keji. Nah, itu ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya terlarangnya mengucapkan perkataan keji kepada siapapun, walaupun kepada budak perempuan. Perkataan keji, perkataannya tidak enak, ya, artinya tidak pantas. Seperti tadi, wahai pezina, wahai pelacur, misalkan. Ini perkataan keji. Ini tidak pantas diucapkan kepada siapapun, walaupun kepada budak. Contohnya dalam hadis ini, ketika ada yang menyatakan wahai pezina kepada seorang budak perempuan, Ibnu Abbas pun mengingkari. Ya. Ini kalau benar dia pezina, apalagi kalau tidak benar, lebih mungkar lagi, Bapak, ya. Bahaya sekali ucapan begitu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, siapa yang menyaksikan kemungkaran maka hendaknya mengingkarinya, ya, bukan membiarkannya selama ia mampu mengingkarinya. Contoh Ibnu Abbas di sini menyaksikan di depan matanya orang berkata kepada budak perempuan, wahai pezina. Ibnu Abbas tidak mendiamkan, tapi langsung menegurnya dan mengingkarinya. Ya, siapapun pelakunya. Ya, Bapak, ya, mau orangnya kerabat kita kah, bukan kerabat kita, dan begitu juga penguasa. Kalau penguasa melakukan kemungkaran, jangan diam. Kita mengingkari. Cuma bagaimana cara mengingkarinya? Nah, ini sudah kita bahas, ya. Bedakan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh rakyat biasa dengan penguasa. Kalau penguasa itu ada adabnya yang perlu kita perhatikan, ya. Ya, yang jelas semua kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun harus diingkari. Mau penguasa, rakyat biasa diingkari. Cuma cara mengingkarinya beda. Kalau penguasa harus dengan cara yang bijak, ya, lebih bijak lagi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini faedah terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cinta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Karena kata Ibnu Abbas, Allah tidak menyukai orang yang keji dan berusaha melakukan perbuatan keji. Allah tidak mencintai orang yang keji dan berusaha berbuat keji. Tidak mencintai orang yang berbuat keji. Berarti orang yang tidak berbuat keji Allah cintai. Berarti ini menunjukkan Allah punya sifat cinta sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan itulah akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.